Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca kitab surah Al-Fatihah. Ini kitab pertama orang tua kita, guru kita, para muallif, para musannif. Baik yang kitabnya kita baca ataupun tidak. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadratin syuhudul awliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa khususan jami'a wa sallam khususan muassis Nahdlatul Ulama Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, Mbah Hasan Linggong, Mbah Ahmad Pasuruan, Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin Bondo Siti Bondo wa ilaro, Mbah Ahmad Siti Jember wa ilaro, Mbah Isri Mustafa Rembang wa ilaro, Husan Mbah Gula Salam, Mbah Sahal Mahfud Hakim wa ilaro, Mbah Arwani, Mbah Bilaikan, Mbah Mahmud Kudus wa ilaro, Abu Yadimiyati Banten, Khususan Abah Anom Ajiman Khair Afandi Yegas Urjiyat Tasikmalaya wa ilaro, Bapak Yusuf Taujiri Garut wa ilaro, semua donatur ya, kemarin ada yang bantu, semua donatur lah yang kira bisa satu khusus untuk guru saya, kiai saya Kiai Abdul Rifai, dan untuk mu'allif hadal kitab, parahnya adalah kitab baru kita baca malam ini, yaitu Syekh Abdullah bin Al-Fatih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah dia ada yang belum punya kitab? Oke, cepat. Ngaji udah dikasih tahu dari kemarin. Belilah ya. Besok Jun. Oh, ngaji masa kitab masih tinggal dibagi ya. Belum punya Jun. Muhammad terlalu. Ya, perempuan udah punya semua. Engkau udah punya belum? Lagi dibeliin. Nah, mak siapa yang beliin? Siapa? Yasin suruh beli ya, Allah ya Rabbi. Oke, sekarang kita mulai ini syarah ya. Jadi saya harap kalian ini, terutama yang anak-anak baru, dihafalin al-kalamu wa lafdzul murakatul mufidu bil waqi, ya kan? Wa samu salatun ismun wa fi'lun wa harbun ja'a, makna dan seterusnya. Ini adalah kesempatan untuk kalian memperdalam. Baik, yang kita baca adalah dalamnya ini, ya. Nah, matanya ini yang di atas garis, sedikit ini matan dunia. Namun yang ada di bawah garis itu juga ilmu, kitab juga, ngerti? Jadi dalam satu kitab ini terdapat 3 kitab, gitu loh, dalam satu gembengan ini. Dalamnya namanya syarah, atasnya namanya matan. Nah, yang di bawah ini itu kitab lain, yaitu judul kitabnya adalah Al-Usulul Fiqhiyah. Penting untuk kalian baca, kalian mutola'ah sendiri, kan gitu. Saya pun belum pernah ngaji di depan guru kitab ini Al-Asmawiyah. Kita sama-sama belajar, cuma saya berdapat ijazah umum dari kiai saya aja. Ya, kitab nahwu semua hampir dihalalkan, hampir dijazahkan sama beliau, karena saya udah pernah khatam ngaji Ibnu Akil, kan gitu. Nah, maka kita tekun betul-betul ya, mulai malam ini termasuk ke depannya, supaya setiap kita ngaji semuanya ya memang dulu langsung paham. Kalau memang butuh ditulis dan lain sebagainya, siapkanlah ditulis, kan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Yang paling atas biasalah musonif memulai kitabnya dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlih wa khafadha ahlal ma'siyati wal ghaflati bi'adlihi ya. Wassalatu wassalamu ala man nasobahu Allahu lirrisalatil ammah wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'u harban wa salman ma'amtila'i qulubihim bil mahabbati tammah. Alhamdu bermula segala puji utawi sekabehane puji lillahi itu tetap milik Allah. Semua musannif yang mengarang kitabnya pertama pasti diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya pasti diawali dengan alhamdulillah. Nanti yang ketiganya itu pasti wassalatu wassalam. Ini pelajaran buat kita dalam arti musannif juga mengamalkan sabda Nabi, kullu amrin dzibalik la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar wa igraqi afradil jinsi. Ya, bagi anak-anak baru mungkin belum tahu apa afradil jinsi. Untuk menghabiskan semua individu-individu jenis daripada pujian. Dengan kata lain, pujian itu nggak hanya satu, pujian itu banyak. Maka al ini kan segala, segala itu kan sama dengan semua. Alhamdulillah bermula semua puji kan gitu. Ah, kalau semua kan berarti tidak satu, lebih dari satu. Nah, pujian itu ada 4. Itu yang pertama, yang dari kemarin seperti ini mengingat aja. Ingat-ingat kemarin kan udah saya kasih tahu. Ada pujinya Allah kepada Allah, qadim ala qadim. Qadim itu maksudnya Allah yang maha qadim. Itu qadim adalah satu nama di antara nama-nama Allah. Pujinya Allah kepada Allah, nah, itu pun milik Allah kan gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kan? Umpamanya itu kan pujinya Allah kepada Allah. Terus yang kedua, qadim ala hadis. Allah muji, Allah yang bersifat qadim memuji kepada hadis makhluknya. Umpamanya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kan gitu. Termasuk wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mengikuti khuluq, budi pekerti yang agung. Nah, itu mujinya Allah kepada makhluk ini al. Ini supaya kayak mumpung tadi awal kan. Itu al, jadi al listighraqi afradul jinsi, karena al di sini ya macam-macam, dan alhamdulillah macam-macam alhamdulillah adalah kenapa kok alnya disebut listighraqi afradul jinsi? Macam-macam hamdu adalah qadim ala qadim, mujinya Allah kepada Allah. Kemudian yang kedua qadim ala hadis, mujinya Allah kepada makhluk. Yang ketiga hadis ala qadim, mujinya makhluk kepada Allah yang maha qadim. Yang terakhir adalah hadis ala hadis, kan gitu, makhluk pada makhluk. Umpamanya, waduh, umpamanya apa? Memuji, wah itu batu cakep, umpamanya ya. Batu itu makhluk apa bukan? Makhluk Allah lah. Itu batu apa ya? Pokoknya batu ya lah. Kan begitu kan? Saya lupa namanya. Ini cakep juga kan gitu. Nah, atau manusia kepada manusia, atau manusia kepada binatang, manusia kepada benda. Itu mujinya hadis ala hadis. Nah, semua pujian yang keempat ini hakikatnya
adalah milik Allah. Maka jangan bangga saat kita dipuji oleh orang. Wah, ntar dirasa, ya enggak? Jadi amalnya nanti ujung-ujungnya bukan lillah, tapi linnas, lil orang. Itu salah. Jelas maksudnya? Ya kenapa? Karena semuanya muaranya nanti menuju Allah. Jadi kita beramal ya mau dipuji mau dicaci ya tetap beramal. Orang hakikat pujian itu juga milik Allah. Cuman kebangetan aja orang amal, orang berbuat pakai dicaci umpamanya. Nah, itu alhamdulillah. Ini kan begitu tuntas karena ngaji kitab nahwu. Nah, alhamdulillah terkibnya sebagai mubtada, lillah sebagai khobar. Alhamdulillah dibaca rofa, tanda rofanya dhamma, lillahi dibaca khofat, tanda khofatnya kasroh karena isim mufrad keduanya. Alladzi yaitu zat, alladzi yaitu zat, rafa'a yang mengangkat siapa alladzi, ahla ta'atihi pada ahli taat Allah. Itu orang-orang yang ahli ibadah. Allah mengangkat bifadlihi dengan anugerah Allah. Nah ini perhatikan, ini dalam ilmu balaghah itu disebut dengan badi' muqaddimatul ismi. Perhatikan, badi' apa tadi? Muqaddimatul ismi. Ini bakas ilmu nahwu. Lah kok di situ alladzi rafa'a. Dalam ilmu nahwu ada rafa apa enggak? Yang berikutnya tadi wa khafadha ahlal maksiyati. Ada khafat enggak? Khafat, rafa. Nasab juga ada nanti belakangnya. Rafa, nasab, khafat. Nah itu pendahuluan. Jadi dari muqaddimah itu kalau orang itu memang alim, maka muqaddimahnya adalah menggambarkan apa yang akan dibahas. Maka muqaddimah bab pernikahan ya beda. Umpamanya orang sambutan bab nikah, jangan lagu wajib aja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i dan seterusnya. Orang pernikahan yaitu, orang meninggal yaitu, syukuran yaitu, maulid yaitu ya. Padahal logat itu kalau kita kreatif, latihan mengarang gitu loh. Nah itu namanya imla kan, diantaranya pasti akan termotivasi kita. Ya umpamanya sambutan ini hari santri, oh ya kak, kaitannya musajaah, memberi motivasi. Ya muqaddimahnya, maksudnya muqaddimah dalam bahasa Arab pun harus ada yang berkaitan dengan itu lah, itu baru keren gitu loh cara berbahasa. Maka ini rafa'a yang telah mengangkat siapa Allah, ahla ta'atihi pada ahli taat Allah, bifadli dengan anugerah Allah. Segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Yaitu zat yang telah mengangkat ahli taat kepadanya dengan anugerahnya. Jadi orang itu diangkat derajatnya oleh Allah bukan sebab amal perbuatannya, tapi sebab fadlun minallah, anugerah dari Allah. Maka nggak boleh ujub. Jelas, nggak boleh ujub. Wah saya udah tahajud semalam suntuk, ditutup kalau mau. Nah, ujub namanya. Jelas. Jadi diangkat derajatnya seseorang oleh Allah, termasuk derajatnya kita yang menuntut ilmu. Itu bukan sebab amalan kita. Jelas, tapi diangkat derajatnya oleh Allah sebab anugerah Allah. Tidak boleh sombong. Wa khafadha, dan merendahkan siapa Allah, ahlal maksiyati pada ahlul maksiyah, tukang maksiat, wal ghaflati, dan tukang lalai. Ghaflah itu lalai dari Allah, gitu kan? Orang kalau tidak diisi hatinya dengan zikir kepada Allah, pikirannya tidak diisi dengan ingat kepada Allah, maka yang masuk adalah
yang selain Allah. Kalau yang masuk dalam hati dan pikirannya selain Allah, maka walaupun dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah kan maha besar, tetap aja yang akbar di dalam hatinya bukan Allah. Oh, bisa dipahami nih. Nah ini maksudnya merendahkannya Allah bi'adlihi, dengan sifat adilnya Allah. Allah nggak mendolimi kepada orang yang ahli maksiat, tapi Allah umpamanya merendahkan derajatnya orang-orang yang ahli maksiat, itu adalah sebab sifat adilnya Allah. Ini maksudnya. Wassalatu, dan bermula rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatannya Allah, alaman, itu mudah-mudahan itu jumlah doanya juga, walaupun khobariyah maknan, tapi insaiyah khobariyah lafdon, tapi insaiyah maknan. Alaman itu tetap atas orang, nasoba yang menguatkan siapa Allahu pada udah ada fa'ilnya Allahu, siapa Allahu pada man, nasoba yang menguatkan hu pada man siapa Allah, dikuatkan lirrisalati, untuk kerasulan al-ammati yang umum. Kerasulannya Nabi Muhammad itu kan umum, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kerasulan Muhammad itu ammah. Lah, man nasobahu wa lirrisalah itu berarti siapa? Yang dikuatkan oleh Allah untuk diutus sebagai Rasul berarti siapa? Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad itu maksudnya. Terjemahan bebasnya, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan atas Nabi Muhammad, yaitu orang yang dikukuhkan, yang dikuatkan oleh Allah kerasulannya yang umum. Jadi kalau nabi-nabi yang lain itu terbatas. Nabi Adam Allah utus untuk keluarganya, Nabi Nuh juga kaumnya juga terbatas. Lu ngerti? Nabi-nabi yang lain juga sama. Tapi Nabi Muhammad itu Allah utus kerisalahannya. Risalah Nabi Muhammad itu sifatnya umum sekali, luas sekali. Gitu loh maksudnya. Risalah al-ammah. Bukan hanya untuk Nabi, tapi wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, alladzina, yaitu ashabihi, alihi wa ashabihi, taba'uhu. Nah, itu bacanya. Kalau yang baca santi masa yakin tabi'uhu. Ngerti? Jadi itu mengikuti wazan fa'ala. Berbagi ininya cerdas gitu loh. Orang yang buka nggak mau nutup, ya ini harus menutup ya. Taba'ah ini tabi'u, mutaba'ah itu ngikut, tapi apapun resikonya mutaba'ah. Begitu loh, jelas itu. Kalau tabi'ah ngikut tapi bisa putus di jalanan. Tapi kalau taba'ah, mutaba'ah itu yang ngindel, maka selanjutnya itu kan keren. Hu pada Nabi, harban wasalman, harban dalam kondisi peperangan, wasalman dan dalam kondisi damai, ma'amtilai qulubihim, beserta penuhnya hati-hati alladzina bil mahabbati, dengan mahabbah cinta. Kan gitu kan? Al-ammati yang umum, maksudnya yang universal. Sholawat dan salam tidak hanya tercurahkan kepada Nabi, tapi juga atas keluarganya Nabi. Askap ngomong aja ya. Nggak ngomong sih, ngomong dari awal bisa kasih tadi. Tidak habis sih kitabnya. Coba disuruh tunjuk jari, dimbai. Salah dewe. Ya. Nah, sahabat ya, keluarga dan sahabat Nabi itu, yang mana keluarga dan sahabat Nabi adalah alladzina taba'uhu. Taba'uhu kan gitu. Bukan tabi'ahu, tapi taba'ahu kan fa'alah. Ya kan? Bukan fa'alah, bukan fa'ilah, tapi fa'alah, mufa'alah. Itu terdapat mana istiraq yang luar biasa.
Kita juga ngikutin Nabi ya sama pun harus seperti itu. Maka salah satu sahabat Nabi itu ada namanya Ibnu Mas'ud. Itu orangnya pendek, kayak kira-kira 60 cm lah. Dan tingginya kira-kira 2 dirok, 1 dirok segini. Kan setengah meter lebih dikit kan. Ibnu Mas'ud itu bukan orang yang tinggi besar. Tapi kenapa Rasul memberi kesaksian bahwasannya Rasul pernah mendengar 2 terumpahnya Ibnu Mas'ud itu didengar oleh Nabi. Karena Ibnu Mas'ud khidmat kepada Nabi itu adalah termasuk orang yang melayani Nabi, membawakan sendalnya kemanapun. Sendal kan kadang-kadang dilepas, itu dijaga, jagain sendalnya Nabi, bukan main-main. Beliau khidmatnya itu luar biasa. Berbeda lah. Orang Sandi kemarin juga merebus pisang aja kalau diempat duluan ya. Saya mau khidmat bagaimana? Dikit-dikit udah pikirannya upah. Iya kan? Gak ada. Maaf loh. Jiwa pengabdi itu berat. Iya kan? Makanya abdun dan seorang hamba yang diakui kehambaannya oleh Allah itu gak banyak. Paling cuma ada 4 lah, 4. Ya itulah diantaranya Nabi Muhammad dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Orang yang ngaku hamba Allah banyak. Orang yang ngaku ngabdi kepada Allah banyak. Tapi pengabdian orang tadi diakui atau tidak oleh Allah itu sedikit. Termasuk siapa itu orang yang bisa mengalahkan kekuatannya jin ifrit saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis? Iya kan? Maka kata ifrit, faqala ifritun minal jinni ana atika qabla an taquma min maqami. Kan gitu, saya datangkan singgasananya Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Kan gitu kan? Ada salah satu faqama abdun min ibadina. Coba nanti kalian baca dalam surah An-Naml kalau salah ya. Maka berdirilah seabdun seorang hamba. Kan gitu. Enggak banyak orang yang reputasi kehambaannya diakui oleh Allah. Maka ketika kita menghamba kepada Allah pun dituntut untuk yang tulusnya ikhlas gitu. Oke. Wa ba'du. Setelah itu wa ba'du, wawunya adalah terambil dari kata-kata amma. Kalau yang anak-anak baru yang lama-lama mungkin udah paham. Wa ba'du itu wawunya bukan watof, tapi wawu yang pindahan dari amma ba'du. Yang namanya amma itu pasti jawabannya fa yakunu. Gitu loh. Wa ba'du, dan itu du dibaca du, mabni dhom, bukan dibaca rofa. Wa ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Itu makanya ba'du itu mabni dhom. Lafaz ba'du berarti kan lafaz ba'du ya, ba'da, qabla, amama, udama dan sejenisnya, termasuk yamina, shimala, fauqo, itu kan fauqu jadinya. Apabila mudhof ilaihnya dibuang, mudhof ilaihnya dibuang secara lafaz, tapi secara makna masih dikira-kirakan, itu mabni dhom. Ini contohnya wa ba'du ai ba'dal basmalah, tadi kan begitu. Kalau sesudahnya ada basmalah itu enggak wa ba'du tapi wa ba'dal basmalah, hamdalah, ngerti? Secara lafaz dibuang tapi secara makna masih dikira-kirakan, itu qabdu dan yang sejenis itu mabni dhom. Dia mah wa dhum binaan ghairanin atim tama lahu ulifa nawiyan ma'ujima qablu kawai ba'du hasbu awalu wa dun wal jihatu aidan. Apa terusnya? Alah, lu pura-pura mikir kayak apal aja lu. Apa bet? Apa Santi? Gak ada yang apa.
wa'alu. Ngerti? Itu waba'du. Lu ngaji waba'du aja berat bahasanya. Loh waba'du itu waktu waba'du. Ini enggak gampang. Kalau kita kupas tuntas ala ilmu nahwu, wawunya adalah wawu yang terambil dari amma. Tuh. Ba'du mabni dhamma. Di sini ada lafaz basmalah yang dibuang, hamdalah, asolah, dan salam. Maka ini secara lafaz gak tertulis, tapi secara makna masih ada. Inilah yang menyebabkan waba'du dimabnikan dom. Gitu loh. Nah karena waba'du adalah gubal dari amma, maka jawabnya fayakulu, harus ada fa-nya. Amma kama yakumin syai'in wafa tilwiha wujuban ulifa. Kalau kalian pernah ngaji, kan pernah ngaji alfiah pada? Iya kan? Nah, yang pernah ngaji alfiah ya kan Ubed, Santi, ya Jana, Rahmat juga pernah mati. Lu siapa? Juni pernah kan? Juni ya, Arman kan pernah ngaji alfiah. Dia walaupun ambil nangis-nangis kan pernah juga. Nah iya kan? Loh, pernah kita baca alfiah di sini. Khatam kan? Walaupun pas khataman diturunin sama Ari dulu. Nah iya kan? Pada saat tinggal lama waktu itu. Pernah. Maka penting sekali. Yang kecil seperti ini dari awal, dari dasar kita kuasai. Fayaqulu, jawabnya amma, fayaqulu, maka berkata, siapa yang berkata? Al-abdu, seorang hamba, al-faqiru, yang fakir. Fakir itu yang butuh rahmat Allah. Al-murtaji, murtaji sama isim fa'ilnya dari kata-kata irtaja. Irtaja, akar dasarnya dari roja. Dari roja yarju itu al-murtaji, yang mengharapkan. Mengharapkan min rabbihi, dari Rabbnya. Al-abdu mengharapkan ghufral masawi, pada diampuni dosa-dosa. Masawi itu kesalahan-kesalahan dari sayyiat itu. Ghufral masawi, pada diampuninya keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan. Nah, siapa al-abdu tadi? Abdullahi, yaitu Abdullah, Syekh Abdullah. Ya, itu semuanya dibaca rofa. Al-abdul fakiru, al-murtaji, al-murtaji juga rofa. Nah, Abdullah, kenapa Abdullah? Itu adalah badal dari al-abdu, gitu loh. Ibnul imami, yaitu anak laki-lakinya al-imam. Al-imam ini gelar. Al-fadili, yang utama. As-saykhi, yaitu Syekh al-asmawi, yang bangsa Asmawi. Berkatanya begini, hadhihi samarotun, bukan samaroti. Ya, Aska bengong aja, kasihan banget. Ya, semua orang pegang kitab, Aska sendiri gak kebagian kitab. Masalah deh orang ngomong. Iktataftuha min riyadin nuhati al-afadili. Terusnya apa Santi? Ngetes saya mah. Apa Bet? Cepetan, gak bisa ngomong ya, ngaji kok. Al-fatuha. Apa Santi? Alah, gak bisa aja lah. Al-laftuha, kan gitu. Hadihi, bermula ini yang hadir pada hati sanubarinya Kiai Musonif. Jadi orang sebelum ngarang kitab, gagasan ide-ide itu kan tertampung dalam pikiran. Loh iya kan? Dalam pikiran itu kan awalnya kan dimulai dari hati kan? Itu maksudnya, ngerti gak maksudnya? Hadihi, bermula ini apa? Ini segala hal yang ada di dalam hati sanubarinya Musonif. Itu maksudnya hadihi. Ini yang ada di dalam hatinya Musonif. Sebelum orang itu menuangkan idenya di dalam kertas untuk ditulis,
ide-ide tadi itu ada dalam hati, ada dalam pikiran, gitu loh. Samarotun itu buah-buah, ya buah pikiran. Iktatoftu yang meneliti siapa saya, yang mengulang siapa saya, yang mengambil siapa saya. Pada hadhihi min riyadin nuhati, dari taman-taman ulama-ulama ahli nahwu. Baca yang benar. Min riyadin nuhati, nuhat zamannya nahin, ulama-ulama ahli nahwu. Min riyadin nuhati, dari taman-taman ulama ahli nahwu. Maksudnya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama ahli nahwu. Ini bahasa balaghah. Kitab itu adalah sesuatu tempat bermain. Digambarkannya, ngerti maksudnya? Ini tasbih. Kalau taman itu identik dengan tempat yang nyaman apa bukan? Nyaman. Ini balaghah. Gitu loh. Maksudnya apa? Kitab ini diumpamakan taman. Ada perosotan, ada ayunan, banyak pepohonan. Lah, orang yang memahami kitab itu disamakan dengan orang yang main di dalam taman. Jadi di dalam taman tadi ya, orang fresh gak? Senang gak kalau habis main di taman? Senang. Kebun Raya Bogor ya. Kalau nggak main udah kegusuran soalnya. Lihat aja pun ilalang ya. Lah iya kan jauh-jauh amat. Lah beda kalau kita mainnya tempatnya gersang. Panas, tandus. Nambah panas apa nggak pikiran? Panas. Coba kalian pas panas-panas itu ke jalan tol yang nggak ada pepohonannya. Panasnya luar biasa. Nah, kitab ini diumpamakan taman. Kitab karya-karya ulama itu diumpamakan oleh musannif seperti taman-taman yang indah. Orang yang bisa berselancar membaca kitabnya itu ya sama dengan dia berteduh atau bermain, bersenang ria, bergembira ria di dalam taman. Seneng apa enggak? Fresh pikirannya. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim kan kemarin sudah dibahas. Ya, karena kitab Ta'limul Muta'alim ini enggak pernah khatam, dia lagi khatam ya dibaca lagi. Nah, cara untuk merefresh pikiran itu mutolaah dari satu kitab ke kitab yang lain. Itu refreshing udah. Jadi refreshing nggak perlu jauh-jauh kelayaban kemana-mana. Kayak Rahmat lagi stres. Ya besok-besok ketangkep bahasa lagi, saya eksekusi. Nongkrong pikir kalau ngapain? Ngerti maksudnya? Jadi hiburannya santri itu adalah refreshing dari baca satu kitab ke kitab yang lain. Itu udah refreshing yang luar biasa. Maka di sini kan dinyatakan iktatof tuha kan hadhi famarotun buah. Maksudnya ilmu-ilmu yang diambil oleh musannif pengarang kitab ini itu adalah diumpamakan dengan buah. Jangan mainan. Yang digambarkan hasil itu seperti buah. Itu jelas maksudnya. Nah, yang diteliti, yang diambil oleh musannif akhirnya dituangkan dalam buku. Kan keren sekali bahasanya. Maka coba kita baca kitabnya, membaca dengan tawadhu. Kita baca jangan membaca kitab dari itu jangan. Pokoknya dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang cinta ilmu. Kan gitu. Maka ketika dalam kita membaca, itu kita bisa menjiwai, bisa menyelam apa sih yang dimaksud dari musannif ini. Tapi kalau kita terus berangkatnya dari keterpaksaan, habis kalau nggak terus dimulai sama Pak Ustadz, lain cerita. Awalnya seperti itu nggak apa-apa, tapi kesana harus mindset itu harus dirubah. Dari hati kita masing-masing lah, bahwasanya kita semua ini perlu pencerahan rohani, perlu pencerahan batin yang bisa memberi nutrisi pikiran ya ilmu. Kan gitu. Kalau nutrisi pikirannya cukup, masya Allah, itu nggak bisa dinilai dengan materi. Orang mungkin para pemburu materi, dia sangat bangga ketika mendapatkan materi. Tapi bagi pemburu ilmu,
itu nggak tertipu dengan gemerlapnya dunia di luar kayak apa, ya biarin aja. Orang otak dan pikirannya memang sebatas pikiran dunia. Mengerti maksudnya? Maka orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, orang yang ahli ilmu, ya nyaman dengan mutolaah, dengan terus dan lain sebagainya. Inilah aset yang tidak dimiliki oleh para pemburu dunia. Kepuasan batinnya juga beda. Bisa dipahami nih? Orang yang udah asik masuk dengan Allah, itu nggak akan terperdaya. Mau di luar ada demo kayak, ada ya nggak, bakar-bakaran kayak, bakar ban bekas kayak, bakar kemenyan kayak, nggak ada urusan. Paham maksudnya nih? Nah ini loh yang harus kita klikkan diri kita untuk cinta kepada ini. Itu berat, membutuhkan pengorbanan. Orang mungkin pada senang-senang, ya nggak? Wah, ada yang liburan ke luar negeri, ya nggak? Kalau perlu baru ke luar negeri. Loh, kita itu udah bahas masalah akhirat, ya nggak? Lintas alam coba. Kita baca Quran, bahasanya ada alam kubur, ada surga, ada neraka, kubur, siksa kubur, ya apa enggak? Lintas alam kita, coba itu. Lah lu timbang, ya cemen lu, baru juga keluar negeri, ya enggak? Kita udah keluar dunia bahasanya, ngerti gak maksudnya? Lah apa? Bahasanya udah akhir, keren apa enggak? Keren lah, kenapa masih harus tertipu? Bangga banget. Baru foto yang di miniatur dunia Hawaii, ya, padahal itu cuma miniatur doang, bangga banget, ya Hawaii. Ada yang seneng selfie di pinggir jurang, jebur sekalian ke jurangnya, mati kan? Masya Allah, coba itu. Lah kenapa kita nggak bangga selfie kita dengan Al-Quran kita, dengan kitab kuning kita? Lu siapa kalau yang enggak, kita yang enggak membanggakan diri dengan itu semua? Bukan untuk sombong, tapi di saat para pemburu harta, para penggila dengan buruannya yaitu dunia, kenapa kita enggak bangga dengan kitab kuning kita? Siapa lagi? Apalagi bentar lagi 22, ya enggak? Hari santri. Lah ya santri nggak mesti harus mondok, oke bener, nggak masalah. Cuman terlebih-lebih bagi orang yang mondok kan begitu. Bisa dipahami nih maksudnya nih. Supaya jangan ketipu aska, ngerti? Lu mah Merdeka aja udah asal udah dibeliin es-sisri 1.000 rupiah, ya nggak? Dibeliin apa itu gorengan itu kantongnya masih ada gorengan. Merdeka, ya kan? Nah, bagaimana aska kecil ini bisa menanamkan cinta kepada al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wati. I'rab udah belum? Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran umpamanya. Nah, pikiran kita itu tenang dengan itu, dan jangan hanya semata-mata tenang seperti para pemburu dunia. Bukan dunia nggak penting juga lah, kan begitu. Ya cuman dunia seperti itulah digambarkan seperti oleh para salikul akhirah, ya, para orang yang berselancar menuju akhirat. Dunia itu ibarat minum air laut. Iya kan? HP lu apa mereknya? Ya Pak, Samsung itu masih kalah Samsung itu jadul. Iya enggak? Nanti ada produk berapa? Samsung berapa saya nanya? A20 sekarang udah terbit A39, ya. Lu masih A30 ketinggalan. Ngerti enggak? Upet kemarin motornya Supra. Ini mana ini? Ngaji. Wah, ini motornya Beat. Itu kan begini. Ya. Gimana? Bea. Ini kan. Lah kalau ini ditambahin begini gimana? Apa jadinya? Ya.
Ya enggak? Lah beak apa beak? Habis. Bais. Ya. Lah. Oke, beat. Lantar keluar bukan lagi beat, Batman. Umpamanya ada merek motor ya kan? Loh, dunia selalu seperti itu. Tapi ilmu enggak bisa. Maka orang yang tergila-gila dengan dunia, maka digambarkan seperti orang yang sedang kehausan. Minum air laut, semakin banyak yang diminum, maka semakin tambah haus, kurang terus. Kan gitu. Tapi orang yang kehausan akan ilmu, maka akan menambah tentram suasana hati dan pikirannya. Orang di luar pada demo bakar-bakaran, ya enggak, bakar ban bekas di jalanan ya, asapnya kok ngotorin kemana-mana. Lebih baik kita di dalam bakar minyak. Itu asal paham apa? Kayak tadi Pak, kita jela ya. Nah, iya oke ya, bisa dipahami. Ini gambaran sepele kelihatannya. Hadhihi samaratun iktataftuha min riyadin nukat. Kan gara-gara riyadin nukat tadi kan, taman-tamannya ulama-ulama nahwu. Nah ini saya pertegas nih. Perhatikan. Yang gak usah diri kan. Hapus. Nuhatun, ya berarti nuhatun. Jadi saya nggak buru-buru karena ngaji, tapi saya bahas tuntas, bahkan per huruf juga perlu, kan gitu kan? Nuhatun ini jamaknya dari kata-kata nahil. Nahil ini isim fa'il, asalnya nahil kan? Nah asalnya kan gitu. Nah dari kata-kata naha yang bukan gitu. Nah kok wazannya nuhatun ini jamak taksir. Ada kaidah itu kalau di alfiyah finah wiro min dutirotin fu'ala. Ini mengikuti wazan fu'alatun. Tuh biar tahu kalian. Fu'alatun ini jamak taksir. Kalau nuhatun nanti jamaknya bisa nahwiyun. Kan gitu. Nah kok fu'alatun menjadi nuhatun, biar tahu. Berarti kan ini asalnya adalah nuhawatun. Kan ini wazan fu'alatun. Jadi isim-isim yang seperti wazan romin. Berarti romin itu isim apa? Isim mangkus. Berarti romin, qadhin, hadin, nahin. Apalagi qadhin. Ya. Nah, itu kan yang akhirnya berupa huruf illat. Seperti Roma, hada ya kan, goza. Nah, itu jamaknya adalah fu'alatun. Lupa fu'alatun menjadi nuhatun. Nuhatun itu asalnya nuhawatun. Ada huruf wawu jatuh setelah diharokatin hidup. Ya, diharokatin jatuh juga setelah fathah. Orang Arab berat, akhirnya wawunya diganti menjadi alif setelah fathahnya dibuang. Nuhawatun menjadi nuhatun. Jelas ya? Qadhin itu kudotin, rozin, huzatin. Jadi jangan nanti salah nerap kaitannya seperti itu. Oke lanjut. Al-afadili sifatnya nukat. Al-afadili yang utama-utama. Al-laftuha yang mengarang siapa saya. Ha pada hadihi. Khasiatan pada kitab khasiyah. Khasiyah itu perluasan, yaitu kalau ini catatan kaki. Kalau syarah itu kan perluasan. Ini khasiyah lebih luas daripada syarah gitu loh. Alamat lil ajurumiyati atas matan kitab al-ajurumiyah karangan Ibnul Ajurun. Ja'altu yang menjadikan siapa saya ha pada hadihi pada ini kitab. Saya jadikan lil qasirina bagi orang-orang yang pendek pemahamannya. Kita ini orang pendek pemahamannya.
Gak usah ngaji kitab gede-gede, Ibnu Aqil, ya ngaji kitab Alfiyah, Hamdun, 3.000 nadom. Ya orang ngaji Ibnu Malik aja udah pada pingsan. Ya ngapalin Alfiyah yang 1.000 nadom aja rambutnya begitu ditarik begini pada brodol. Ya, nah, ini kita ini termasuk dalam kategori qasirina, orang-orang yang pendek pemahamannya. Begitu loh. Cuman bukan sumbu pendek ya. Kalau sumbu pendek begitu dibakar meledak. Ngerti? Sumbu pendek apa? Singkong lah. Lah iya kan? Lah itu loh roti sumbu. Nah, singkong kalau dipotong kan keluar sumbunya. Kalau gak nyambung dulu tuh ah. Mana malam kemis tuh bikin singkong. Misli yang seperti itu min dawil fahmi, dari orang-orang yang mempunyai pemahaman, al-atil yang kosong, wallaha dan hanya kepada Allah. Nah itu wallaha itu maf'ul bih didahulukan, mempunyai faedah takhsis seperti iyyaka na'budu, wallaha dan hanya kepada Allah. Nah itu hanya, nih perhatikan, ini kan sulit. Hanya itu kan taksis. Ngerti maksudnya? Ini bisa dipahami kan dalam ilmu balaghah. Kalau diterangkan sementara umpamanya orang itu nggak pernah belajar ilmu balaghah ribet. Harusnya kan as'alullah wa as'alullah. Kan harusnya begitu. Maf'ul itu kan setelah fi'il sama fa'il. Harusnya. Jelas kan? Nih. Dia kalau dari dihapus orang. Harusnya begini. Wa as'alullah. Harusnya kan itu Allah, fi'il fa'ilnya kan ana. Ini hamzah fi'il mudhari, salah yas alu, kalau saya kan as alu lah. Tapi kenapa ini malah wallah as alu? Ini hal didahulukan lah. Di dalamnya mempunyai makna takhsis. Nah, kalau diterjemahkan bebas yaitu wallaha dan hanya kepada Allah. Itu taksis. Kan udah pernah bet ini ngaji balaghah. Walaupun kita kecil bahwa itu lughah kan. Wallaha dan hanya lan namung ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun al ikhlaso pada ikhlas. Ikhlas itu murni, enggak kecampur ini, enggak kecampur itu maksudnya. Wat taufiqo dan pada taufik, wal hidayah, taufik dia pertolongan lah, kan? Wal hidayah dan hidayah. Siapa hidayah? Apa hidayah? Petunjuk, nyeletuk lagi. MI Pak di pasar Kecapi, kan al hidayah. Ada lagi yang nyeletuk. Mbok saya Pak, namanya hidayah orang doa. Al hidayata pada petunjuk. Petunjuk ikhlas dan taufik ila suluki aqwami tariqin. Ketiga belum pilih. Pada menempuh suluk. Kalau orang yang menempuh namanya salik. Ila suluki aqwami tariqin. Aqwam itu isim ghair munsharif karena dimudhofkan tetap pakai kasrah. Ila suluki aqwami tariqin, pada menempuh paling lurusnya jalan. Setelah saya mengarang, meneliti, mengumpulkan kitab-kitab dari para nukah, fa'aqulu, maka berkata siapa saya. Itu kalau kita modern kan dua qaulu. Nah itu qaulu itulah pembahasan inti daripada kitab ini. Cuman segitu dulu mukadimah, enggak usah banyak-banyak lah, ya kan? Jadi dijelasin dulu. Perhatikan. Maksud saya begini. Hadhihi samaratun iqtataftuha min riyadin nuhatil afadil. Kitab ini yaitu kitab Al-Asmawi adalah samaratun, buah-buah yang saya cari
yang saya ambil, yang saya teliti dari kitab-kitabnya ulama-ulama nahwu yang saya umpamakan seperti taman atau seperti ya apalah garden kalau bahasa anak sekarang. Itu ngerti garden ini enggak? Norgodik itu mah golden. Ya, kan puri garden gitu kan. Ya kan? Nah, yang utama-utama saya karang ini kitab untuk menghasiai. Khasiah itu memberi catatan kaki seperti footnote lah. Kan gitu kalau dalam ilmu orang-orang skripsi. Jadi khasiah itu di atas sarah. Kitab karangan biasa al-kalamu itu namanya matan. Ini jelas. Matan itu disarai oleh macam-macam matan dunia. Nah, di antaranya yaitu Mukhtasar Jidan kan gitu. Nah, dikhasiai juga dengan kitab yang macam-macam. Di antaranya kitab ini Al-Asmawi. Begitu. Saya harap Al-Asmawi ini bisa membuka cakrawala pemahaman pemikiran kita. Nah, kalian semua bisa ibaratnya mengembangkan sendiri. Karena khasiah atau sarah jurumiyah berarti kan itu nanti ada Al-Kafrawi, ada Al-Maghudi, ya kan? Nah, macam-macam sarah. Nah, sarah-sarah yang lain ini cukup kalian baca sendiri kalau memang ini udah bisa. Jadi satu kitab kan kunci. Karena berarti bisa membuka pintu-pintu yang lain. Ya kan gitu kan? Cukup satu pintu. Tapi dari satu pintu ini akan membuka cakrawala pintu-pintu yang banyak. Paham maksudnya nih? Maka pentingnya deres, pentingnya mudzakarah. Pokoknya nggak perlu diperingatkan terus lah istilahnya. Harus ada kesadaran diri untuk mutolaah, untuk deres, baik laki-laki ataupun perempuan. Gitu loh kembar. Jangan main ini jorok ini main nama dulu. Bikinnya dibeli. Kalau ntar beneran. Ya, udah mendingan lah kembar nih Maulana sama Haikal sama Fahrul. Udah tinggalnya di sini. Deres. Ngerti enggak maksudnya? Mau di sini jangan main mulu, bercanda mulu sama Aska. Kalau di sini malah pada main, terus malah anu lagi. Apa nyari itu kemarin apa? Saya kucing. Lah iya, kacau kan. Nah, maksudnya diperdayakan, gitu loh. Maka ubed jangan di atas mulu, ubed. Ngerti? Diarahkan. Lu skripsi lah. Cuman sesekali tengok, jangan di atas mulu, ngendok mulu. Maksud apa ini Kang Rahmat? Jangan di atas mulu ya. Turun, deresnya di bawah. Usahakan deres, jangan deres di pojok sana nggak kelihatan orang. Kalau deres itu di sini kelihatan orang. Tujuannya bukan riya, ini salah paham lagi nih. Karena orang yang banyak salah paham. Bukan riya, tapi memberi contoh, memberi motivasi kepada orang-orang. Oh, ternyata masih ada yang empati, masih ada yang peduli terhadap kitab. Paham maksudnya? Kalau kalian tidur atau makan ngumpet, kan akhlaknya begitu. Jangan santri kelihatannya makan mulu, santri kelihatannya tidur mulu. Ngerti maksudnya? Tujuannya seperti itu. Jangan gagal paham. Kan gitu. Sedekah itu sama aja. Ya tubdus shadaqati fani imani. Kan gitu. Apabila kamu menampakkan sedekah, maka sebaik-baik apa yang telah kamu sedekahkan. Bukan pamer, soal pamer, riya dan lain sebagainya itu urusan hati masing-masing. Tapi dengan kita mendohirkan sedekah kita, itu bisa mancing, bisa memotivasi orang lain untuk memberi contoh. Jadi paham ini? Itu ada kitab Tambihul Muqtarin. Ya, kitab orang-orang yang tertipu. Nah, kalau Tambihul Muqtarin itu masalah hati semuanya. Bukan wilayah fi'li. Jelas maksudnya nih. Kadang-kadang ada orang yang gagal paham. Loh iya kan? Nah, semua juga kalau orang Tambihul Muqtarin itu kitab kehati-hatian. Kan seperti itu maksudnya. Oke dah ya. Qaulu al-kalamu live-nya udah cukup maksudnya. Udah 1 jam lah. 1 jam kurang
kurang 3 menit. Ya dalam arti begini, besok udah masuk materi uji. Kalau memang besok asar, kan udah nggak terlalu repot kan bantuin yang gede-gede, ya udah cukup lah umpamanya digilir aja 2 orang kan cukup ya, apa kurang? 2 orang cukup kan karena kalau ini kan udah cenderung sedikit ininya. Nah kalau memungkinkan besok digilir, jangan Sandi sama Juni mulu, sama Aldi mulu, giliran Aldi besok umpamanya Aldi sama Juni umpamanya, nah besok lagi Rahmat sama Yasin atau Rahmat sama Juni. Juni udah tadi apa? Oh siapa? Sandi. Ah iya, saya nih. Iya kan? Lah iya. Maksudnya gitu loh. Nah, kalau mau masalah kan malam Kamis nanti ada halangan kita ngaji. Masuk ketempatan saya ngaji bapak-bapak kan. Nah, jadi apa ya sebisa-bisanya biar ngaji ini sinergi seperti atam juga. Kalian juga paham kan gitu. Ada asar juga nggak. Ngaji kan cakep gitu loh. Biasa lah. Selesai baca Al-Waqiah. Oke, live-nya kita tutup bersama-sama dengan doa Fardul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.